Shalom, apa kabar kita semua? Tetap sehat, tetap semangat di dalam anugerahnya. Firman Tuhan pada hari ini 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ini adalah sebuah peringatan dari Paulus kepada jemaat Tuhan dan tentunya kepada kita semua, bahwa seringkali kita bisa menyalahgunakan kasih karunia yang diberikan kepada kita dan membuatnya menjadi sia-sia. Sia-sia artinya kita mungkin menggunakannya untuk sebuah tujuan-tujuan yang tidak bermakna. Untuk itu kita perlu pahami lebih dulu mengapa ada banyak orang bisa menyia-nyiakan kasih karunia. Hal yang pertama, karena mungkin mereka tidak memahami apa sebenarnya makna kasih karunia tersebut. Dan yang kedua, karena tidak memahami, akhirnya mereka tidak bisa merespon dengan tepat tentang kasih karunia tersebut. Saya ingin gambarkan dengan beberapa terminologi atau kata-kata di Alkitab untuk menggambarkan betapa pentingnya kasih karunia. Alkitab atau ada beberapa hal yang menggambarkan sebuah hal yang kita terima dalam hidup kita. Yang pertama ada yang disebut dengan upah. Kata upah bermakna bahwa apa yang kita lakukan dan kemudian kita mendapatkan reward dari apa yang kita lakukan. Maka itu disebut dengan upah. Kemudian ada kata yang kedua yang mungkin kita juga temukan di Alkitab adalah kata keadilan atau justice. Kata keadilan sendiri secara umum bermakna adalah sesuatu yang layak kita terima sebagai akibat dari perbuatan kita, terutama kesalahan kita ataupun juga hal-hal yang kita lakukan. Itu adalah keadilan. Jadi kalau kita salah, kita mendapatkan sanksi, itu namanya kita menerima keadilan. Atau kalau ada orang lain yang salah dan mereka harus memberi ganti kerugian, itu namanya sebuah keadilan. Tapi ada bagian yang ketiga yang Alkitab sebutkan sebagai belas kasihan atau mercy. Belas kasihan bermakna sebuah konsekuensi yang tidak kita alami meskipun kita mungkin melakukan sebuah kesalahan. Kita salah, layaknya dihukum, tetapi karena belas kasihan orang yang menjadi korban dan memutuskan mengampuni kita, maka kita tidak menerima sanksi dari kesalahan kita, maka itu disebut dengan belas kasihan. Tetapi saya mau gambarkan kasih karunia. Kasih karunia itu saya ingin gambarkan dengan begini. Jika, maaf kata, ini ilustrasi, saya melakukan sebuah kejahatan, membunuh seseorang. Dan keluarga korban yang ada, kalau menuntut diri saya, maka saya menerima apa yang disebut dengan keadilan. Tetapi kalau mereka memutuskan untuk mengampuni saya, maka saya menerima apa yang namanya belas kasihan. Tetapi kalau mereka bukan cuman mengampuni, bukan cuman tidak menuntut saya, tapi mereka justru bahkan mau mensubsidi hidup saya, membiayai, mendukung, memberi hadiah yang terbaik, mungkin mengadopsi, maka itulah kasih karunia. Jadi mari kita lihat bahwa kasih karunia itu begitu luar biasanya. Kita bukan cuma diampuni, tetapi Allah mengangkat kita menjadi anaknya. Allah memberikan semua yang terbaik bagi diri kita. Meskipun kita ini tidak layak, meskipun kita bahkan seharusnya layak untuk dihukum. Kita diampuni saja kita sudah merasa begitu bersyukur. Tetapi dia bukan cuma mengampuni. Dia justru juga memberi kita kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia, anugerah demi anugerah. Nah, kalau kita sudah pahami makna ini, pertanyaannya, apakah kita mau menyia-nyiakan hal ini? Apakah kita mau menganggap remeh kasih karunia, sebuah hal yang begitu mahal yang diberikan Allah kepada kita? Jadi firman Tuhan kembali mengingatkan kita, kasih karunia itu bukan sesuatu yang murah. Kasih karunia diberikan pada kita cuma-cuma karena kita tidak mampu untuk menerimanya, membelinya atau meraihnya. Tapi itu diberikannya kepada kita. Tujuannya sekali lagi apa? Kasih karunia juga diberikan Tuhan kepada kita justru untuk memberi kita kemampuan
mengasihi dia lebih baik, melayani dia lebih baik, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sia-siakan kasih karunia-Nya. Terimalah, lakukan kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati.